Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti memberi salam, teman-teman wajib menjawab. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, izinkan saya kali ini untuk mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Mari sini teman-teman, kita akan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Deliana dengan nomor NPM 240200822, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama dengan materi teks eksplanasi. Mari teman-teman, kita akan belajar bersama. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks atau paragraf yang berisi tentang alasan dan metode proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dapat berupa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lain yang dapat terjadi. Selalu ada hubungan sebab akibat dan proses dalam peristiwa yang terjadi di sekitar kita loh, baik alam maupun sosial. Nah, tujuan dari teks ini adalah untuk menggambarkan satu atau lebih peristiwa yang melibatkan kausalitas dan proses. Teks eksplanasi harus menjelaskan kejadian sejelas mungkin, sehingga pembaca dapat mengumpulkan informasi penting dari apa yang sedang dijelaskan oleh penulis. Oke teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas struktur teks eksplanasi ini teman-teman. Sebuah teks dapat dikatakan sebagai teks eksplanasi apabila memiliki struktur teks sebagai berikut. Yang pertama ada pernyataan umum. Pada bagian ini, teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Di bagian ini dijelaskan tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut dapat terjadi, teman-teman. Nah, struktur yang kedua yaitu rangkaian kejadian. Setelah mengetahui gambaran umum fenomena yang akan dibahas, selanjutnya dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut, teman-teman. Nah, pada bagian ini dapat mendeskripsikan dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Struktur teks eksplanasi rangkaian kejadian dapat disebut juga sebagai deretan penjelas. Nah, struktur yang terakhir atau yang ketiga ini ya teman-teman ada interpretasi. Struktur teks eksplanasi yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi disebut juga penarikan kesimpulan. Pada bagian ini dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang sedang dibahas. Oke teman-teman, dapat dipahami? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama yaitu ada struktur yang jelas. Ciri-ciri teks eksplanasi yang paling menonjol adalah strukturnya yang jelas. Oleh karena itu, struktur teks eksplanasi dimulai dengan pernyataan umum, diikuti dengan urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian, dan kemudian diakhiri dengan interpretasi atau ketentuan penulis. Ciri yang kedua yaitu ada fakta. Menurut sifatnya, teks eksplanasi berbasis data yang merupakan fakta berdasarkan data, dan kemudian pembahasan ilmiah menurut ilmu pengetahuan yang berlaku. Oleh karena itu, jenis teks ini tidak dibuat secara imajinatif loh. Harus berdasarkan fakta dan data. Ingat ya teman-teman? Nah, ciri yang ketiga yaitu ada teks. Teks eksplanasi informatif berisi informasi terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, itu terbarukan dan tidak ketinggalan zaman. Kata informatif mengacu pada dukungan teori dan penelitian ilmiah yang membuka lebih banyak perspektif dan perspektif kepada pembaca lainnya. Nah, adapun ciri yang keempat yaitu tidak meyakinkan atau tidak bersifat persuasif.
Teks eksplanasi berbeda dengan editorial. Ketika editorial itu mengaruh, pernyataan itu lebih banyak menyampaikan fakta. Penjelasan yang diberikan lebih merupakan penjelasan tentang proses sebab akibat dari fenomena tersebut. Dapat dipahami teman-teman? Ciri yang terakhir atau yang kelima yaitu membuat penanda urutan. Penanda urutan menekankan urutan atau menggunakan level titik. Misalnya, gunakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Bagian terakhir berisi informasi dan data penting yang dapat menjawab peristiwa tersebut. Itulah ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi murni menjelaskan dan menjawab hanya satu fenomena saja. Oke teman-teman? Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas pengertian, ciri, dan struktur. Nah, dalam teks eksplanasi teman-teman juga harus memperhatikan kaidah kebahasaannya loh. Berikut ini beberapa kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang perlu dipahami. Yang pertama, ada menggunakan kalimat pasif. Bisa diketahui melalui adanya kata kerja berawalan di atau ter. Yang kedua, menggunakan konjungsi kausal dan temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas, dan juga kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau temporal. Nah, yang ketiga nih, terdapat istilah ilmiah di dalam teks, yaitu kata berhubungan dengan topik bahasan dan hanya ada dalam bidang ilmu tertentu. Nah, yang keempat ada menggunakan kata kerja material dan rasional, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan yang diakibatkan panca indera atau material. Yang kelima nih, atau yang terakhir ada bersifat informatif, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Oke teman-teman? Nah, selanjutnya teman-teman, mari kita membahas mengenai jenis-jenis teks eksplanasi. Dalam praktiknya, teks eksplanasi memiliki beberapa jenis, seperti penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, ada teks eksplanasi sekuensial. Jenis teks eksplanasi ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena, seperti urutan daur hidup rantai makanan. Jenis yang kedua yaitu ada teks eksplanasi faktorial. Jenis teks ini merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dampak penjajahan. Dapat dipahami teman-teman? Nah, jenis yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis. Penjelasan ini mengandung spekulasi tentang potensi di balik fenomena alam. Misalnya, jika Gunung Merapi meletus, dapat memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. Nah, adapun jenis yang keempat atau yang terakhir ada teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi adalah jenis penjelasan yang menjelaskan sebab atau sebab dari sesuatu yang berubah secara bertahap. Contohnya, proses longsor. Oke teman-teman, dapat dipahami dari sini? Nah, kita kan tadi sudah membahas mengenai secara umum gambaran teks eksplanasi. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama, cara membuatnya yaitu menentukan subjek untuk membuat teks eksplanasi. Ada dua pola dalam teks eksplanasi, yakni pola perkembangan kausal dan pola perkembangan proses. Ada beberapa langkah untuk menempatkan pola saat membuat teks ini. Diingat-ingat ya teman-teman, langkah pertama adalah membuat tema. Tema adalah ide atau gagasan utama untuk menciptakan sebuah karya seperti teks eksplanasi. Dengan menetapkan topik terlebih dahulu, teman-teman dapat fokus membuat teks eksplanasi. Nah, topik ini juga membantu memfasilitasi diskusi tentang audiens target untuk teks eksplanasi ini, teman-teman. Cara yang kedua yaitu membuat kerangka teks eksplanasi. Setelah topik untuk membuat teks eksplanasi ditentukan, langkah kedua adalah membuat kerangka.
Teman-teman dapat mengatur teks dengan lebih baik dengan membuat kerangka sebelum menyusun teks eksplanasi. Misalnya, jika teman-teman menulis deskripsi masalah banjir, berikan gambaran umum tentang definisi banjir, lokasinya, waktu terjadinya, dan penyebab banjir sebelum terjadi. Garis besar ini dapat membuat teks yang ditulis lebih mudah dibaca loh teman-teman. Nah, cara yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengembangkan struktur teks. Langkah terakhir dalam membuat teks eksplanasi adalah pengembangan struktur yang telah disiapkan sebelumnya. Bentuk kerangka yang telah ada tersebut dapat dikembangkan jadi sebuah teks yang informatif. Cara mengembangkan teksnya pun dapat kamu susun dari pernyataan umum, identifikasi fenomena, proses kejadian atau fakta, kemudian baru menulis kesimpulan dari fenomena tersebut. Paham teman-teman? Oke? Nah, baik teman-teman, itu adalah penjabaran materi mengenai teks eksplanasi yang bisa saya bahas. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.